Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Ita. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Pada malam hari ini, Ibu akan menyampaikan materi masih tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan teknologi produksi pangan bagi kehidupan. 2. Siswa dapat menggunakan kata dalam sebuah kalimat. 3. Siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman. 4. Siswa dapat membandingkan volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Ayo anak-anak perhatikan gambar ini. Ayo kita membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang ya anak-anak ibu. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Pengolahan susu sapi. Susu sapi merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak, yaitu anak-anak ibu ya. Dalam proses pengolahan susu sapi, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasannya, produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus atau kedap udara. Itu ya anak-anak cara pengolahan susu sapi. Apa manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Jadi manfaat pengolahan susu sapi yang pertama, gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. 2. Menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Jadi makannya menjadi awet ya. Ketiga, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Kemudian manfaatnya lagi, makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Itulah anak-anak ibu manfaat dari pengolahan susu sapi. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Ini sudah ibu cari, yaitu seperti daya tahan, artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan, misalnya mendatangkan penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Kemudian teknologi artinya metode ilmiah yang untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Selanjutnya yaitu arti pengemasan, proses atau cara pembuatan mengemasi. Kemudian arti dari kedap udara, tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Itu anak-anak ibu tentang arti dari
bacaan yang kita ambil kata-katanya dari bacaan pengolahan susu tadi ya anak ibu. Ada daya tahan, teknologi, pengemasan, kedap udara. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Jadi dari kata-kata yang kita dapat tadi, kita buat kalimat ya seperti ini, seperti contoh ini ya. Daya tahan. Jadi bunyi kalimatnya, susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kata teknologi. Kita buat kalimatnya menjadi susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Kemudian pengemasan. Pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. Kemudian kedap udara. Kemasan kedap udara menjadikan makanan lebih awet. Tadi anak-anak ibu bisa juga membuat kalimatnya beda dari yang ini. Yang penting ada termasuk di situ seperti kata daya tahan, teknologi, pengemasan, kemudian kedap udara. Anak-anak ibu, hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Ya di sini anak-anak ibu, kita harus atau kalian harus menghargai walaupun pilihannya berbeda ya. Kita tidak harus marah ya. Jadi semua kita menghargai pilihan yang dipilih oleh teman kalian. Tidak boleh memaksakan kehendak ya anak ibu. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini bagaimana caranya kita memahami keberagaman? Ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia ini bisa terjerumus ke arah perpecahan. Jika di sini kita memaksakan kehendak, tidak menghargai perbedaan, akan terjadilah perpecahan atau pertengkaran. Makanya untuk itu kita harus tahu, memahami tentang keberagaman, perbedaan yang harus kita hargai. Seperti si Beni tadi, Siti tadi juga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam ya anak ibu. Jadi arti beragam itu bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dapat dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Jadi arti tenggang rasa itu kita dapat menghargai perasaan orang lain ya anak-anak ibu. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Jadi sikap yang harus kita ambil adalah bahwa kita harus menerima perbedaan itu. Jangan jadikan perbedaan menjadi bahan untuk kehancuran. Dengan perbedaan kita malah dapat belajar banyak hal. Ayo anak-anak ibu, sekarang kita masuk tentang pelajaran volume benda. Volume adalah isi ya anak-anak ibu. Jadi setelah bermain peran, Beni merasa haus, dia ingin membeli susu. Beni melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ini ada susu yang dikemas, namanya kemasan A, ini kemasan B, ini kemasan C. Anak ibu, yang kemasan A ini besar ya nak, yang kemudian kemasan B dan C. Kemudian kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Ini susu yang kemasan A ini
adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi isi volume tadi yang disebut tadi yaitu isi 1 kemasan A ini sama dengan 2 kemasan B, anak-anak ibu. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. 1 kemasan A ini, anak-anak ibu, maka volume kemasan A dan B dan C ini berbeda. Kemasan ini, 1 kemasan A yang ini, 4 kemasan yang C ini. Jadi dalam 1 A yang besar ini muatnya 4 kemasan yang C ini. Isinya 4 kotak yang C ini, anak-anak ibu. Jadi maka volume kemasan A, B dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Jadi kita menggunakan satuan tidak baku, kita menggunakan berapa kotak yang bisa kita gunakan ke dalam 1 kemasan A ini. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu, lakukan percobaan mengukur volume, ikuti langkah berikut. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Ini anak-anak ibu mengumpulkan beberapa botol minumannya, si Udin, Siti, Edo, Dayu dan Beni. Kemudian kita akan mengukur volumenya. Volume masih ingat ibu katakan tadi anak ibu sama dengan isi, anak-anak ibu. Tadi di sini botol minum siapa yang memiliki volume paling banyak. Di sini ada batas airnya ditandai dengan garis biru ini, anak ibu. Udin, nah ini air yang 1 botol ini ditumpahkan ke gelas ini, ya seginilah apanya, isinya, volumenya ya. Kemudian Siti, yang ini tempat minumnya ditumpahkan ke sini menjadi batasnya hampir penuh ya, malah penuh sama sekali ya. Kemudian Edo, ini tempat minumnya, tumpahkan ke gelas yang sama, ada segini batasnya ya. Kemudian Dayu segini. Kemudian Beni juga segini. Sekarang yang ditanya, botol minum milik siapa yang paling banyak? Jelas saja botol minum Siti, anak ibu. Ini batas garisnya birunya di atas sudah penuh ya. Kemudian botol minum milik siapa yang paling sedikit? Nah, di sini bisa kita lihat ya anak ibu, yang paling sedikit yaitu si Edo. Nih anak ibu ya, ini batas garisnya. Tadi Edo. Membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Di sini sudah tentu aja ya nak ibu, kita lihat tempatnya aja yang besar, itulah volume yang paling besar, yang paling banyak ya nak ibu ya. Ini galon ini. Inilah yang paling banyak ya, kita lingkari ini ya. Jadi gambar yang memiliki volume lebih banyak yaitu galon ini. Dari gambar kita sudah bisa menentukannya ya nak ibu. Mengurutkan volume benda cair. Di sini ada kotak susu 1, 2, 3. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Jadi yang paling sedikit yaitu ini anak-anak ibu. Yang bervolume paling banyak maksud ibu tadi ya. Hingga kotak yang paling banyak. Kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Jadi 3, 2, 1 ya. Kemudian mengurutkan volume benda cair. Di sini ada juga minuman di gelas. Gelasnya juga ukurannya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi di sini urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Paling banyak di sini yaitu nomor 3. Gelasnya besar ya anak-anak ibu. Coba perhatikan gelasnya ini. Tentu aja ini yang nomor pertama, yaitu yang 3. Kan diukur dari urutan yang paling banyak ya. Kemudian 5. Kenapa dipilih yang 5? Karena ini gelasnya memang pendek tapi dia besar. Jadi ini urutan yang kedua. Kemudian urut yang ketiga nomor 2. Ini lagi dibanding nomor 4, besaran yang nomor 2. Ini
ini lebar ya, kalau ini dia agak mengecil ke ke bawah ya, kalau ini tidak. Kemudian keempat, baru keempat, kemudian baru ke 1. Jadi 3, 5, 2, 4, 1, itu urutannya ya. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Ayo anak-anak ibu, kita belajar cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Jadi membuat tempe itu menggunakan kacang kedelai anak-anak ibu. Selain itu ditambahkan ragi ya, ditambahkan ragi anak ibu, tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam ya anak-anak ibu. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Jadi setelah direbus kemudian didinginkan masih hangat-hangat, ditaburi ragi anak-anak ibu. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Jadi tempe itu banyak mengandung protein ya anak-anak ibu, sehingga dia mempunyai gizi yang tinggi untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Amati teks pada paragraf terakhir, apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ayo anak-anak ibu, lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak membantu ini. Kata-kata ini kita gunakan untuk mengisi kata yang rumpang ya anak-anak ibu yang belum ditulis. Kita baca sekarang. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi ya anak-anak ibu. Kemudian teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai yang saat itu yaitu suhunya kacang kedelai rebus telah turun ya anak ibu menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Siti, Dayu, Lani, dan Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Jadi ini anak ibu pancinya yang udah besar ini. Apabila kita isi satu panci ini penuh air setelah dituang 9 gelas ini anak-anak ibu. Jadi 9 gelas satuan nih. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Jadi satu panci ini setara dengan 9 gelas air. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Misalnya ini pancinya, ini ada 3 gelas.
Yang ini ada 10 gelas, yang ini ada 2 gelas, ini ada 6 gelas, dan ini ada 1. Berarti yang paling banyak air yang dituangkan maka pancinya penuh, berarti menggunakan 10 gelas. 10 gelas air tuh ya anak-anak ibu, baru setara dengan 1 panci. Baik anak-anak ibu, setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat sumur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah anak-anak ibu. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadilah pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah ya anak-anak ibu. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan hal yang tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Hal yang baik dan hal yang buruk adalah perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang. Dengan adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang memunculkan sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan dan memperluas wawasan. Kemungkinan hal terburuknya adalah bisa berbeda pendapat, perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak dan tidak mau bersatu. Ini hal-hal buruk dan perbedaan sifat kebiasaan setiap orang. Kemudian kita susun ini anak-anak ibu. Kita kelompokkan kata-kata yang biasaan pada setiap orang ini, kita kelompokkan. Seperti kata-kata muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksa kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Jadi kita ibu kelompokkan ini yang perlu ditiru dan yang perlu kita hindari. Yang perlu ditiru itu muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, memperkaya wawasan. Kemudian yang perlu kita hindari yaitu perang antar suku bangsa, berbeda pendapat, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak dan tidak mau bersatu. Itu yang perlu kita hindari. Itulah anak-anak ibu penjelasan ibu. Semoga video pembelajaran ibu malam ini bermanfaat bagi anak ibu tentang pembelajaran tema 7 yaitu perkembangan teknologi, tema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.